Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil review dari kelompok kami, yaitu antibodi bispesifik pada imunoterapi kanker, yang beranggotakan ada Aulia Latifah, Clarissa Damayanti, Fitria Nurlita, dan Gumela Prakasa. Pokok bahasan, pengantar, tujuan dasar penelitian, faktor yang mempengaruhi, kelas antibodi bispesifik, dan kesimpulan. Pengantar, imunoterapi biospesifik menggunakan sel T yang menargetkan CD3 dan antigen terkait tumor. Konsep ini dibangun berdasarkan fakta bahwa senyawa bispesifik tersebut akan mengikat dan mengaktifkan sel T melalui CD3, lalu mengarahkan sel T ini ke area tumor melalui sifat mengikat antigen tumor. Kemudian di sini ada tujuan dasar penelitian, yaitu yang pertama menghasilkan obat dengan sifat unggul dibandingkan dengan kombinasi dari dua obat monospesifik. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan keamanan klinis yang optimal dengan sifat pengembangan proses pembuatan yang hemat biaya. Dan yang ketiga yaitu penyesuaian pilihan antigen tumor dan indikasi target untuk imunoterapi dengan senyawa bispesifik. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi antibodi bispesifik, yaitu ada 3 faktor, faktor biologis, format senyawa bispesifik, dan domain Fc. Untuk faktor biologis, yaitu mempertimbangkan sasaran biologis dan cara kerja dalam mengikat target sel tumor. Kemudian yang format senyawa bispesifik, itu sifat-sifat fisikokimia senyawa bispesifik yang berdampak pada keberhasilan pengikatan senyawa, dan yang domain Fc yaitu sebagai fungsi elektron yang dimediasi oleh pengikat FCR. Kelas antibodi bispesifik. Yang pertama itu prediktor sel T. Mengarahkan ulang sel T ke sel ganas dengan menargetkan antigen tumor dan CD3. Targetnya itu CD19, CD3, dan lain-lain. Contohnya ada blinatumomab, sudah memasuki pada tahap pemasaran. Yang kedua, prediktor NK sel. Mengarahkan ulang sel ke sel dengan menargetkan antigen tumor dan CD16A. Targetnya itu CD30, CD16A. Contohnya AFM13. Sudah pada tahap uji klinis tahap 2. Ketiga, imunomodulator target tumor. Mengarahkan kostimulasi potensial sel ke sel imun infiltrasi tumor dengan menargetkan antigen tumor dan molekul kostimulator seperti CD40 atau 41BB. Targetnya TA CD40. Contohnya ABU 428. Sudah pada tahap uji klinis tahap 1. Keempat ada imunomodulator ganda. Penargetan simultan dari dua target imunomodulasi menghasilkan blokade target penghambatan dan penipisan sel penekan atau aktivasi sel efektor. Targetnya PDC1, TGF, beta. Contohnya M7824 sudah pada uji klinis tahap 1. Kelas antibodi bispesifik. Rediktor sel efektor sitotoksin terbagi menjadi dua, yaitu rediktor sel T dan rediktor sel NK. Imunomodulator target tumor menargetkan antigen tumor yang diekspresikan oleh sel ganas dan reseptor imunomodulator yang diekspresikan oleh sel imun infiltrasi tumor. Imunomodulator ganda menghasilkan blokade target penghambatan atau penipisan sel supresif atau aktivasi sel efektor untuk menghambat imunitas tumor. Nah, di sini ada gambar mekanisme redirector sel T atau pengalihan sel T, di mana antibodi bispesifik CD3 ini diekspresikan oleh sel T ini yang antibodi bispesifiknya. Terus antibodi ini menargetkan antigen antitumor. Nah, antigen antitumornya ini dia akan diekspresikan oleh sel tumor. Kemudian terjadi ikatan dan si CD3 ini mengarahkan toksisitas sel T ke arah sel ganas.
dengan perlahan. Nah, karena ada sitotoksisitas dari sel T ini, maka nanti sel tumor ini akan tereliminasi secara perlahan. Pengalihan sel T ini juga dimediasi oleh sel T spesifik tumor, namun ketika TCR pada sel T tidak dapat membedakan antigen, maka dapat terjadi peningkatan kekebalan tumor. Jadi ketika antigen-antigen ini tidak dapat dibaca lagi karena terlalu kuat tumornya, maka kekebalan tumor akan meningkat. Itulah yang menyebabkan redirektor sel T ini kadang tidak berfungsi untuk mengeliminasi tumor. Lalu selanjutnya ada imunomodulator bertarget tumor. Imunomodulator bertarget tumor ini yaitu aktivasi respon imunomodulator respon imun spesifik tumor pada sel T melalui aktivasi sel antigen CD40. Jadi yang A ini terlihat kan ini tumornya, jadi ini nih CD40 ini diaktifasi oleh sel T melalui ikatan antibody bispesifik CD40 dengan antigen tumor ini. Jadi nanti mengaktifasi sel T-nya supaya sel T tumor ini meningkatkan respon imunnya terhadap tumornya itu sendiri gitu. Nah, kalau yang B ini perbedaannya cuman aktivasi antigennya. Kalau yang ini tadi pakai CD40, kalau yang ini pakai 41BB. Mekanismenya sama. Jadi, antigen tumor yang diekspresikan oleh sel ganas yang ini diekspresikan oleh antibodi bispesifik melalui 41BB untuk mengaktifasi respon imun tumor spesifik pada sel T, sehingga sel T merespon dengan membentuk imunitas terhadap sel tumor. Jadi sel T spesifik ini merespon dengan membentuk imunitas terhadap sel tumor. Lalu yang berikutnya ada imunomodulator ganda. Pada imunomodulator ganda ini antibodi spesifiknya, ini yang CD3-nya itu mengikat dua target jalur pemeriksaan dan penghambatan. Yang ini ya checkpoint sama ini checkpoint ligand sama MHC. Oh, ini checkpoint itu 1, MHC 2. Jadi di sel yang telah tidak dapat mengenal sel tumor dengan jalur penghambatan dengan pemeriksaannya, kemudian jalur tersebut digantikan oleh antibodi bispesifik. Jadi ininya diganti sama CD3 dan MHC untuk berikatan dengan tumor dan kembali mengaktifasi sel T sehingga mengurangi imunitas tumor terhadap sel T. Nah, jadinya kayak gini. Setelah dia berikatan, kemudian mengaktifasi lagi sel T sehingga dia bisa meningkatkan lagi imunitasnya terhadap tumor. Jadi imunitas tumornya juga turun gitu. Jadi ini agak hancur tumornya, nanti dia akan tereliminasi. Kesimpulan, imunoterapi kanker dengan antibodi bispesifik telah berkembang dengan baik sebagai pilihan terapi yang efektif. Jumlah antibodi imunoterapi terapeutik bispesifik dalam pengembangan telah meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir. Sebagian besar senyawa berada dalam fase klinis atau praklinis awal dan memiliki potensi untuk terapi anti kanker. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.